Setelah kita buka acara ini, kemudian yang berikutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, santri kita Muhammad Shalih Fauzan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mati. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu adalah kata sambutan dan laporan perkembangan Pondok Pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Imam Hidayat Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Dua-dua nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mudir Pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Ustadz Al-Fadil Abu Abdillah Harmin hafidhahullah ta'ala. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Waka Kesantrian Pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i Tarakan Ustadz Firgiawan Asmir hafidhahullah ta'ala. Yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Pak Rudi Hermanto hafidhahullah ta'ala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu para wali santri yang hadir di acara undangan ini, serta yang kami sayangi dan yang kami cintai, anak-anak sekalian, santri pesantren Al-Imam Syafi'i Tarakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di pagi yang insyaallah Allah berkahi, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersua, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyanjung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka pula mensyukuri segala kenikmatan. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini saya selaku yakni bagian penyampaian yang ingin dilakukan ialah menyampaikan laporan-laporan berkaitan dengan perkembangan pondok ini. Tapi sebelum sampai ke situ, kita flashback dahulu. Kita melihat ke belakang dulu. Alhamdulillah, sejak tahun 2008 yayasan kita, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i telah didirikan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kami melakukan rapat waktu itu di kediaman Ustadz Firgiawan Asmir atau Haji Amir, kita bersepakat, kalau nggak salah waktu itu di tahun 2019, kita bersepakat untuk mendirikan pondok pesantren. Karena kenapa? Waktu itu ustadz-ustadz kita yang telah menyelesaikan pendidikan, ada yang dari Al-Furqon, ada dari Yaman, ada yang dari Balikpapan, mereka sudah kembali ke Tarakan. Oleh karena itu, dengan adanya ustadz-ustadz yang telah menyelesaikan pendidikan mereka, kami bersepakat untuk mendirikan pesantren di
daerah Suaran, yaitu di masjid kita ini, yaitu Masjid Imam Syafi'i. Terjadilah kesepakatan kita coba-coba dahulu buat pesantren. Waktu pertama kali pesantren ini didirikan, santrinya cuma 4 orang. Pengajar waktu itu yang aktif cuma 2 orang. Setelah didirikan, ternyata kita terhalang oleh pandemi. Qadarullah wa ma syafa'al. Jadi sementara pendidikan di vakum, ditiadakan dahulu. Kemudian setelah sudah agak mulai normal, semua sudah kembali new normal waktu itu, kita mulai membuka pendaftaran untuk santri baru. Dan alhamdulillah antusias masyarakat khususnya Kota Tarakan itu sangat baik. Waktu itu santri kita lebih dari 15 orang sampai 20 orang, 25. Ada yang keluar, ada yang masuk, wajarlah, namanya pesantren baru. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2021, tadi 2020, yaitu sekitar 20-an orang, 15 ke atas. Di tahun 2021, santri kita bertambah lagi, di atas 30 orang, 35 sampai waktu itu, 36-an. Dan alhamdulillah, di tahun ini, di tahun 2022, berkat izin Allah Subhanahu wa taala serta kerja keras para asatidzah, para ustadz-ustadz serta pengurus yayasan, saat ini santri kita lebih daripada 60 orang, dan ini jumlah yang tidak sedikit untuk pesantren yang izinnya baru keluar tahun lalu. Ya Pak Rudi, izin kita baru keluar tahun lalu, 2021. Dan santri kita sudah 60 orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri telah melihat anak-anaknya belajar di pesantren ini. Dengan harapan apa? Supaya mereka memiliki kepribadian yang baik, memiliki akhlak mulia, memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri, serta tanggung jawab akan posisinya bagi masyarakat sekitar, keluarga, baik bangsa maupun negara. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah selayang pandang bahwasanya pesantren ini didirikan bukan langsung besar, langsung hebat. Tidak. Perlu diingat bahwasanya awal santri adalah 4 orang, yang mana pengajarnya waktu itu cuma 2 orang. Mungkin sekarang saksi mata dari awal itu Abu Ridho, Abu Syifa, yang memang warga sini, yang sering sholat sini. Maka oleh karena itu perlu kita syukuri, syukuri tentang apa pencapaian kita yang saat ini kita rasakan dengan adanya santri-santri lebih daripada 60 orang ini. Kemudian kita harus tahu bahwasanya pesantren ini pasti setiap lembaga apapun itu memiliki visi dan misi. Mungkin ada wali santri yang belum tahu visi misi kita apa. Maka perlu kita sampaikan bahwasanya visi kita ialah yaitu menjadi lembaga pendidikan yang berbarokah berasaskan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaful ummah. Yaitu jadi lembaga ini kita harapkan memiliki asas
yaitu tujuan inti yang mana berasaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Al-Quran dan Al-Hadis itu harus dipahami dengan pemahaman para ulama salaf, orang-orang terdahulu. Yang kita bilang mungkin salafus soleh, baik itu sahabat, tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Nabi SAW, kemudian generasi tabi'ut tabi'in, yaitu generasi setelah tabi'in. Kemudian setelah kita memahami asas-asas tersebut, yaitu asas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka kita harus baik dalam akidah, baik dalam ibadah, serta semua itu bisa diaplikasikan dalam tatanan kehidupan kemasyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya kita tidak anti NKRI. Begini, bahwasanya tuduhan-tuduhan yang seperti itu kurang tepat untuk kita. Selama ini kita senantiasa berkoordinasi dengan satuan-satuan aparat, baik itu dari pihak Kemenak, baik itu pihak Polsek, Polres, kecamatan, kita ikut andilkan mereka dalam membangun pesantren ini. Tidak diam-diam tiba-tiba buat pesantren, tiba-tiba ada letusan, tidak. Setiap ada acara kita pasti mengundang mereka, terutama acara-acara besar seperti perpisahan atau wisuda. Itu kami biasanya mengundang aparat-aparat setempat, baik itu dari TNI, polisi, Kemenak, walaupun yang sifat-sifat seperti kecamatan, Pak Camat, Pak RT, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, itu insya Allah kami undang. Jadi tidak ada tuduhan bagi kami yaitu anti NKRI. Kemudian misi kami ialah yang pertama, mencetak generasi berakidah kokoh, beribadah sesuai dengan syariat sunnah, dan berhias akhlak karimah. Jadi setelah memiliki akidah yang kuat, kita kemudian beribadah dengan tuntunan-tuntunan yang ada di syariat. Kemudian tidak lupa pula kita menghiasinya dengan akhlak karimah. Itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua ialah membekali ilmu-ilmu alat serta secara sistematis sehingga mampu membaca literatur Islam berbahasa Arab serta berkomunikasi dengan bahasa Arab. Loh Ustadz, kenapa bahasa Arab? Karena yang namanya mondok itu adalah untuk menggali ilmu agama. Dan perlu diketahui bahwasanya agama kita, agama Islam, semua yang berkaitan dengan ibadah dalamnya bahasa Arab. Ada bapak sholat pakai bahasa Indonesia, Pak? Oh, saya cinta banget nih sama Indonesia, saya sholat pakai bahasa Indonesia saja nih. Allah Maha Besar, takbir pertama. Boleh enggak, Pak? Ini makanya orang yang anti Arab ini harus dipertanyakan. Sholatnya pakai bahasa apa mereka? Apa mereka nggak sholat? Kok ada gerakan anti Arab ini Nusantara? Kita beragama secara kafah, secara menyeluruh. Akan tetapi kita tidak lupa pula bahwasanya kita bangsa Indonesia. Selama segala sesuatu peraturan itu tidak menyelisihi atau peraturan negara ini tidak menyelisihi Islam, maka kita jalankan saja. Dan alhamdulillah selama ini negara kita ngelarang sholat enggak, Pak? Anak-anak, kita mau sholat ada dipukulin enggak? Ngapain sholat? Puasa ada ditahan-tahan enggak? Enggak ada. Malah
Pemerintah mengayomi kita dengan apa? Membantu waktu berbuka, membantu waktu untuk sahur, melihat kapan mulai puasa. Kemudian masalah zakat, ada nggak badan amil zakat di Indonesia nih? Ada Basnas yang dikelola oleh negara. Kemudian masalah haji, dibantu nggak sama negara haji kita? Walaupun memang kuotanya ngantri, tapi sabar-sabar. Masalah umroh dan sebagainya. Terus ada orang yang bilang bahwasanya semua itu tidak sesuai dengan apa-apa yang ada di lapangan. Bahwasanya oh begini dilarang. Semua tidak benar. Bahwasanya negara ini sangat mendukung bangsanya atau masyarakatnya untuk beragama secara kafah, terutama yang mungkin mayoritas di Indonesia ini adalah mayoritas umat muslim. Kemudian misi yang ketiga ialah menjadikan tahfizul Quran sebagai prioritas utama. Alhamdulillah, perlu diketahui bapak-bapak bahwasanya anak-anak kami setelah sholat subuh itu ada halaqah tahfidz sampai waktu syuruk, yaitu terbitnya matahari. Kemudian mereka bersiap-siap untuk kegiatan belajar mengajar. Setelah itu mandi, makan sarapan pagi. Kemudian masuk dimulai dengan apa? Tahfizul Quran. Dari jam 7 ya? Jam 8 sampai 8.30. Itu tahfidz setiap hari. Setiap pelajarannya dimulai dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima, membekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat dulu, mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap berdakwah dimanapun mereka berada. Jadi harapan kami ketika anak-anak kita sudah lulus dari jenjang madrasah aliyah, insya Allah segera kita urus perizinan madrasah aliyah dalam proses pemberkasan di Kemenak. Maka mereka barang siapa yang ingin langsung terjun, misalnya bapak-bapak di rumah, Ustadz di rumah saya ada masjid tidak pernah aku urus ini, gimana? Ya sudah, anak bapak tempatkan di situ. Insya Allah kita bekali, kita bimbing sampai masjid itu terurus, sampai masjid itu hidup. Sholat 5 waktunya, azan iqamahnya ada, tidak telat-telatan. Insya Allah kita kirim. Atau ada pengajian minimal TPA. Ustadz kayaknya TPA di sini kurang. Kita siapkan. Nanti masih ada anak khidmah kita, yaitu ketika anak-anak yang beberapa ini yang sudah lulus nanti, ketika dibutuhkan di masyarakat bisa kita koordinasikan. Saya butuh guru TPA Ustadz, siap kita kirim insya Allah ta'ala, selama mereka tidak ada kegiatan yang lain. Atau mungkin sebagian anak-anak kita yang sudah lulus pingin melanjutkan studinya, ingin melanjutkan ke Jawa atau bahkan ke luar negeri, kita fasilitasi. Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Firgiawan Asmir, beliau menunggu keberangkatan beliau ke Madinah. Madinah di mana Pak? Di Arab Saudi, kota Nabi, sumbernya ilmu. Beliau siap menunggu keberangkatan. Visanya sudah keluar, izin untuk terbangnya sudah keluar, tinggal menunggu keberangkatan. Dan insya Allah karena beliau sudah di sana, nanti akan kita upayakan untuk melobi-lobi supaya apa? Anak-anak yang lulus dari sini nanti setelah SMA-nya, kita bilang madrasah aliyah, bisa melanjutkan nyusul ustadznya ke Madinah. Atau ke yang lain Pak, pingin Mesir, bisa. Pingin ke Sudan, bisa. Ke Maroko, bisa. Ada jalur dari Kemenak. Saya sudah koordinasi dengan pihak Kemenak, Pak Tri yang ngurusin ini, karena selama ini keresahan kami dari Kalimantan Utara, SDM, sumber daya manusia yang kuliah di Timur Tengah itu sangat sedikit. Karena apa? Tidak adanya koordinasi. Tidak ada wadah yang mengarahkan mereka ke sana. Soalnya dahulu pengalaman kami ketika kami meminta rekomendasi untuk kuliah di luar negeri, khususnya Timur Tengah, pihak Kemenak ini masih belum tahu harus ngapain. Maksudnya
mereka sendiri karena tidak ada orang yang mengajukan rekomendasi, mereka jadi tidak ada catatan bagaimana cara buat rekomendasi tersebut. Akan tetapi alhamdulillah kemarin saya sudah ketemu Pak Tri dari pihak Kemenak. Beliau siap membantu untuk memberikan rekomendasi kepada santri-santri yang siap untuk belajar di Timur Tengah. Loh Ustadz, nanti kami biayanya gimana nih Ustadz? Timur Tengah insya Allah rata-rata gratis Pak. Bahkan setiap bulan dikasih uang jajan anaknya. Teman saya, angkatan saya di sana sekarang 40 orang sudah mau lulus. Angkatan tahun 2016 keterima tahun 2017, 2018. Sekarang rata-rata semester di atas semester 6. Mereka alhamdulillah setelah lulus pesantren tidak ada lagi Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, minta uang jajan, sudah tidak ada lagi Pak. Karena kenapa? Sudah dibiayai. Inilah harapan kita, anak-anak yang lulus dari sini semoga mereka memiliki rezeki. Tapi kita harus bangun kemauan mereka dulu untuk melanjutkan studinya. Tapi kalau sudah tidak mau, aduh habis pondok kok aku mau masuk tambak aja, tahan Pak yang punya tambak ya. Berikan masa-masa mereka belajar, maksudnya kita sebagai orang tua support. Ayo nak, ngapain belajar? Jangan ya, jangan kayak gitu Pak. Ayo nak, harus belajar, lanjutkan studimu. Insya Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Yang mau kuliah di luar negeri siapa? Angkat tangan coba. Nggak ada yang mau kuliah di luar negeri? Mau kuliah di mana? Angkat tangan. Kok sedikit sekali? Belum tahu kuliah? Kan kemarin sudah diceritakan Ustaz siapa? Abu Yusuf ya? Ahmad Ja'far. Bagaimana kuliah di sana? Bagaimana fasilitasnya? Bahkan kita tidak ada, waktunya sebentar lagi habis. Tidak ada keluar dana. Kemudian yang kelima, yaitu membekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi anak-anak kita insya Allah kita ajari keterampilan-keterampilan bagi mereka, dakwah atau khitobah, keterampilan mengajar, keterampilan yang lain-lainnya supaya mereka bisa langsung memahami cara-cara bagaimana nanti menghadapi kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, tujuan dari diundangnya wali santri, pertemuan wali santri ini ialah untuk saling berkoordinasi baik dari pihak pesantren ke wali santri maupun sebaliknya, yaitu berkoordinasi bagaimana supaya pesantren ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, ini ketika bapak-bapak menitipkan anak-anak ke pesantren ini bukan berarti bapak-bapak langsung lepas tangan. Saya sudah ngirim SPP, saya tinggal anak-anak saya urusin. Pokoknya anak saya pulang harus hafid. Nggak bisa Pak. Butuh sokongan, butuh motivasi, butuh bantuan, butuh arahan bapak-bapak sekalian supaya anak-anak kita yang di sini bisa belajar, bisa mengambil ilmu dengan tenang. Karena tanpa adanya orang tua wali santri, kita tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan dengan sempurna. Sebelum saya tutup, sebagaimana motivasi kita di sini santri-santri, kita memiliki moto dalam berbahasa Arab. Dari hitungan 1 sampai 3, ayo kita punya yel-yel bahasa Arab kita. Ya. 1, 2, 3. Arabiyah,
Kelas 1 baru seminggu, alhamdulillah sudah bisa bahasa Arab, walaupun baru sedikit, tidak masalah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Kami terjemahkan apa yang dikatakan anak-anak kita di sini, yaitu yang pertama muhadatsatuna Arabiyah, yaitu percakapan kami, berbicara kami, bahasa kami di sini ialah bahasa Arab. Kemudian alsinatuna Arabiyah, lisan-lisan kami di sini adalah lisan Arab karena di pondok. Kemudian yang ketiga ayatu Rabbina Arabiyah, bahwasanya ayat-ayat Tuhan kami yang berada di Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Yang keempat ahadisu nabiyina Arabiyah, bahwasanya hadis-hadis nabi kami ialah berbahasa Arab. Dan yang terakhir ialah fanuhibbu an natakallama bil lugatil arabiyah, yaitu maka kami cinta untuk senantiasa berbicara atau berbahasa dengan bahasa Arab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian ucapan terima kasih kepada Ustadz Imam Hidayat atas penyampaian tentang perkembangan Pondok Pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita akan beralih kepada acara berikutnya, yaitu adalah laporan perihal pesantren yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Firgiawan Azmir, atau yang lebih ma'ruf dengan Ustadz Wawan hafizahullah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ya para ustadz serta para pengurus maupun para panitia yang telah berupaya dan berusaha untuk melancarkan acara kita pada hari ini, dan yang kami hormati para wali santri, para orang tua yang telah menghadiri acara kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua dan sebagai pemberat amal ibadah, terlebih lagi pemberat timbangan di akhirat kelak. Para wali santri, para santri serta para ustadz, alhamdulillah di tahun ini saya pribadi tentunya diamanahkan untuk menjadi kesantrian di tahun 1444 Hijriah ataupun 2022 Masehi, yang mana sebelumnya tentunya kesantrian merupakan sebuah amanah yang sangat berat, yang tidak bisa tercapai tujuannya melainkan dengan kerjasama, kekompakan antara para ustadz dan antara para wali santri. Kesantrian, sebelum saya membahas tentang apa saja program kesantrian maupun perihal-perihal kesantrian, saya ingin mengenalkan apa yang dimaksud dengan kesantrian. Kaum muslimin rahimani dan rahimakumullahu jami'an, divisi kesantrian, lembaga pendidikan kesantrian atau lembaga pendidikan pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i atau pesantren-pesantren yang lainnya tentunya memiliki ciri khas dibandingkan lembaga pendidikan yang lain.
Dan ciri khas ya, bahkan di setiap pesantren adalah santri menginap dan tinggal selama 24 jam di pesantren. Sehingga selain santri mengikuti kegiatan belajar secara formal di sekolah, di kelas maupun di masjid, mereka pun mengikuti kegiatan-kegiatan, program-program di asrama ataupun di luar asrama. Maka dari sinilah ya mengakibatkan selain divisi sekolah, di pesantren pun terdapat divisi kesantrian atau dalam kurung kepengasuhan. Divisi kesantrian pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i ya di Sewaran berupaya untuk membuat desain dan konsep program dan kegiatan santri di luar kelas maupun di dalam kelas sebaik mungkin untuk mendidik, mencetak santri menjadi seorang penerus para ulama, generasi Rabbani, amin ya rabbal alamin. Dan kegiatan dan program tersebut kami desain atas 3 pilar. Yang pertama adalah kemandirian. Sehingga santri tersebut ya tentunya menjadi santri yang dewasa, mandiri dan bisa mengurus dirinya sendiri. Dan yang kedua, program yang kedua atau pilar yang kedua adalah kedisiplinan. Yang mana santri tersebut ya mereka disiplin baik dari sisi waktu mereka atau dari sisi waktu belajar mereka maupun lain sebagainya. Dan yang ketiga, pilar yang kami programkan adalah keserdahanaan. Jadi menjadi santri yang memang siap terjun di berbagai tempat. Ya maupun bisa terjun di daerah yang mungkin di pelosok hutan, di atas gunung, di dalam lautan, yang mana santri tersebut siap ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para wali santri, ya kami ingin membahas sedikit program dan kegiatan yang akan dikelola oleh divisi kesantrian. Di antaranya yang pertama adalah bimbingan dan kontrol ubudiyah santri seperti sholat fardu berjamaah di masjid, saum di bulan Ramadan, kemudian sholat sunnah, puasa sunnah, doa dan zikir maupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di antara program divisi kesantrian, bimbingan dan kontrol adab serta akhlak yang mulia pada santri Al-Imam Asy-Syafi'i Sewaran. Kemudian yang ketiga, program bimbingan dan konseling santri yang tentunya membantu santri dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang dia hadapi, memotivasi santri untuk istiqomah dan semangat belajar, membimbing santri yang bermasalah dan menunjukkan solusi bagi dirinya. Yang keempat, program pembelajaran bahasa Arab yang tentunya insya Allah masih kita godok atau kita rapatkan bagaimana ya Pondok Pesantren Imam Syafi'i bisa berupaya untuk menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa kesehari-harian. Yang kelima adalah program kebersihan dan kerapihan santri, yang diantaranya adalah kerja bakti pekanan, kerja bakti harian, piket asrama, dan penilaian kebersihan serta kerapihan kamar dan selain sebagainya. Yang keenam, program kedisiplinan santri seperti kontrol kedisiplinan santri dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan ma'had. Yang ketujuh, program kesehatan santri, yaitu dengan membimbing santri untuk selalu mensyukuri nikmat sehat, ya karena nikmat sehat merupakan nikmat yang sangat agung. Bagaimana kita bisa belajar kalau kita dalam keadaan sakit? Jadi kami membimbing santri ya, mengajari santri untuk selalu bersyukur dimanapun dan kapanpun. Memahami pentingnya hidup sehat, pembelajaran terapi herbalis yang tentunya insya Allah masih kita rapatkan lagi, serta merawat santri dalam kehidupan ya, atau merawat santri yang sakit. Yang kedelapan, organisasi santri, itu melatih dan mengajarkan santri mengenai pengelolaan organisasi, membuat program, melaksanakan program dan evaluasi program. Yang kesembilan, rihlah,
Kegiatan yang ini akan dilakukan sekali dalam setahun dengan tujuan untuk refreshing dan merenungi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya perihal kesantrian yang mungkin bisa diperhatikan untuk seluruh santri, ya. Yang pertama adalah aturan pondok pesantren bersifat umum. Di antaranya menjaga nama baik pondok pesantren dimanapun antum berada. Kenapa demikian? Karena santri tentunya merupakan ikon, ya, di tengah masyarakatnya. Mereka menjadi contoh. Bagaimana mungkin mereka menjadi contoh jika akhlak mereka tidak baik? Oleh karenanya akhlak yang mulia, ya, dan budi pekerti menjadikan ikon terpenting bagi santri ketika mereka berada di tengah masyarakat, sehingga dakwah, ya, tentunya dibawa oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diterima dengan baik. Kemudian mengikuti seluruh aktivitas dan kegiatan yang telah ditetapkan pondok pesantren di dalam atau di luar pondok, berperilaku sopan dan berakhlak mulia dimanapun berada, menjaga ketertiban dan keamanan pondok bersama. Kemudian yang kedua, ya, di antara perihal kesantrian yang khususnya bagi wali santri, yaitu tentang perizinan. Ya, tentang perizinan. Yang pertama adalah perizinan luar area pondok, yang ini masih dalam tanggung jawab musyrif serta kepengurusan pondok. Dalam bentuk apa mereka keluar? Adalah dalam bentuk untuk membeli kebutuhan santri, ya, seperti alat mandi mereka, terus alat tulis mereka maupun lain dan sebagainya. Yang kedua adalah perizinan di kelas. Ya, perizinan di kelas yang ini masih dalam tanggung jawab pondok pesantren, seperti sakit, ya, di UKS tentunya bagian musyrif akan memberikan surat bagi kalian yang sakit. Atau misalnya berobat ke puskesmas yang mana puskesmas tersebut berada di Juwata Permai. Ya, di sini ya, Juwata Laut ya. Apa Juwata Laut atau Juwata Permai? Saya tidak tahu. Pokoknya puskesmas terdekat. Jadi bagi santri yang sakit, ya, tentunya atau dia berobat mendapatkan izin dari musyrif masing-masing kamar. Yang ketiga, ya, terkhusus untuk para wali santri, itu tentang perizinan perpulangan. Dan ini para wali santri yang kami muliakan, tentunya ada syarat-syarat tertentu, ya, bagi adik-adik kita atau santri kita yang ingin pulang ke rumah. Yang pertama adalah tentang perpulangan dari sisi atau bagian pertama adalah 1 bulan sekali, khusus daerah Tarakan. Jadi santri yang tinggal di daerah Tarakan tentunya mendapatkan izin pulang selama 1 bulan sekali. Ya, tapi tidak secara langsung pulang semua. Tidak langsung pulang semua, tapi digilir, di rolling. Dan waktunya itu adalah biasanya di awal bulan. Ya, di awal bulan, 1 bulan sekali di awal bulan, yang dimulai sejak hari Kamis siang atau sore dan kembali Jumat sore. Jadi ini santri bisa mendapat hiburan atau refreshing di rumah sementara, ya. Jadi santri bisa diizinkan pulang selama 1 bulan sekali. Yang kedua adalah perpulangan disebabkan karena sakit, ya, yang mungkin tidak bisa ditangani oleh pesantren, seperti apa? Gatal-gatal yang mungkin berhari-hari tidak kunjung sembuh, maka bisa para wali santri mengambilnya atau membawanya ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Dan tentunya ada hari-hari yang kami izinkan, sekitar beberapa hari mereka pulang, setelah melihat perkembangan baru boleh masuk lagi ke pesantren. Kemudian perpulangan karena salah satu keluarga mereka wafat, maka ini kami izinkan.
ya, bagi santri yang mungkin ada keluarganya, kerabatnya yang qadarullah wa masyafa'al ya, Allah panggil mereka, maka kami izinkan untuk pulang. Tapi jangan beralasan, Ustadz, ada tetangga saya wafat. Kalau itu tidak masuk. Ya. Dan kerabat ya, maupun keluarga, jika ada yang wafat ya qadarullah, maka kami izinkan untuk pulang sebagai bentuk takziah ya. Yang kemudian pulang karena salah satu keluarga mereka menikah. Ya. Jadi baik itu kakaknya, adiknya, mungkin ya, kakaknya atau mungkin pamannya maupun lain sebagainya, maka kami izinkan ya para wali santri untuk bisa mengambil anaknya atau membawa anaknya ikut dalam pernikahan keluarganya. Kemudian berikutnya pulang karena terjadi bencana alam atau musibah. Yang mungkin salah satunya contoh adalah semoga tidak terjadi, yaitu mungkin rumahnya kebakaran atau terkena gempa, semoga tidak terjadi ya. Maka kami izinkan bagi santri ya yang mungkin terkena musibah atau bencana alam untuk pulang ke rumah ya. Kemudian yang berikutnya pulang karena kepentingan pribadi yang syar'i, yang mungkin menurut pesantren atau bagian kepengurusan pesantren adalah sebuah uzur, sehingga dengan hal tersebut santri boleh diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Adapun selain itu ya seperti afwan, Ustadz saya ingin pulang membawa anak saya, alasannya apa Bu atau Pak? Contoh untuk afwan mungkin mau potong rambut ya, atau mungkin untuk jalan-jalan atau lain sebagainya. Selain itu maka dari kesantrian tentunya belum bisa mengizinkan dalam masalah-masalah seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika di sana ada kesalahan atau kekeliruan, tentunya itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan jika ada kebenaran, tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami kembalikan kepada MC. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wawan yang telah menyampaikan laporan perihal kesantrian. Kemudian acara berikutnya atau hal berikutnya adalah tausiah, beberapa tausiah, beberapa nasihat dan pemaparan umum yang akan disampaikan oleh mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Ustaz Abdullah Harmin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para ustadz yang kami suruh pegang dua mic katanya ini. Para ustadz yang kami muliakan, para santri dan yang terkhusus para orang tua dan wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang di pesantren ini dan kami bersyukur atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di pesantren ini yang gunanya kami mengundang semuanya
agar kita bisa saling bersilaturahmi dan ada kesamapahaman. Kita mau agar pemahaman kita sama, agar bagaimana kita bersama-sama mendidik, bersama-sama kita berusaha menjadikan pendidikan anak kita di pesantren ini berhasil. Makanya ini tujuan utama kita, samping silaturahmi juga adanya kesamapahaman bagaimana visi dan misi pesantren. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Imam Hidayat. Beliau adalah guru muhadasah. Jadi tentang muhadasahnya beliau kita serahkan kepada beliau di sekolah. Beliau yang mengajar muhadasah, yang mana perlu diketahui bahwa muhadasah di sekolah ini untuk pelajaran anak-anak MTS itu 4 kali dalam 1 pekan. Jadi dari Senin sampai Kamis itu semuanya ada pelajaran bahasa Arabnya, nahwu, shorof dan lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Abu Abdullah Harmin yang sementara ini diberi amanah oleh pihak yayasan sebagai pimpinan pesantren. Alhamdulillah dari tahun yang lalu, akhirnya awalnya kita tahu pesantren kita adalah pesantren mulazamah, artinya dia khusus untuk belajar agama tetapi tidak mengambil ijazah atau rapot dan lainnya. Maka sejak keperubahan kepemimpinan, maka kita berusaha agar pesantren kita ini juga di samping bahwa fokusnya agama, ada juga mendapatkan ijazah. Maka mulailah ada perubahan sejak tahun lalu. Maka mulai kita memakai istilahnya program digabungkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Walaupun kita tahu bahwasanya pendidikan umumnya hanya sekitar 20% untuk saat ini atau 25%, tapi yang lebih banyak adalah agama. Sebagaimana tadi dipahami, untuk putra ini itu hampir setiap hari kecuali hari Jumat semuanya ada tahfiznya. Jadi kecuali hari Jumat, dari Sabtu sampai Kamis itu habis sholat subuh sampai jam 6 lewat. Kemudian 7:30 sampai 8:30 itu wajib untuk tahfiz. Dan alhamdulillah halakonya sudah ada, dan pihak Ma'had Imam Asy-Syafi'i ini sudah memiliki buku prestasi, yang mana guru-guru tahfiznya itu berasal dari para ustadz dan musyrif juga yang bisa mumpuni untuk mengajarkan tahfiz. Jadi alhamdulillah kita jadikan sebagai tahfiz sebagai yang utama. Ini sudah ada buku prestasinya, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak nanti kalau kesini mau tanya anaknya berapa sudah hafalanmu, minta saja bukunya. Kalau sudah minta bukunya berarti anak-anak kan kadang tidak tahu. Ibu-ibu nanti mau lihat buku di mana sudah hafalannya anak-anak saya, minta saja sama musyrifnya, sama gurunya, halakonya, minta. Insya Allah di sini ada semua, di mana hafalannya, sampai di mana murojaahnya, dan sampai di mana bacaannya. Alhamdulillah, ini tahun ini sudah ada. Kita pelan-pelan, masya Allah, dengan bergabungnya banyak para ustaz-ustaz kita, akhirnya pelan-pelan kita mengambil yang terbaik sehingga ini. Jadi ada sudah buku prestasinya. Adapun kalau mau tanya bagaimana pendidikannya di sekolah, berapa nilainya, ini alhamdulillah sudah 2 tahun ada rapotnya. Nanti setiap kita ada semester, ada lain sebagainya, itu ada penilaiannya, rapotnya, baik MTS dan insya Allah tahun ini aliyah. Karena kita tahu tahun ini aliyahnya juga sudah resmi. Kita tahu pondok kita ini ada putra putri, ada bapak yang putranya di sini, putranya di Karungan. Tapi itu satu link saja mengikut ke sini. Ya, sudah ada juga rapotnya. Jadi SMA juga Madrasah Aliyah sudah ada rapotnya untuk tahun ini. Maka kita usahakan nanti Aliyah tahun ini tidak ikut paket. Walaupun yang sudah lewat kemarin itu kita akan ikutkan paket C karena sudah. Tapi yang masuk tahun ini kita usahakan, kita berusaha, semoga Allah memudahkan bahwa nanti mereka itu bisa untuk tidak ikut paket, tetapi dengan ikut dapat ijazah sebagaimana
di MA yang lainnya. Tapi tentunya bahwa kita katakan tadi yang pokok dalam pesantren Imam Asy-Syafi'i adalah diniyahnya, agamanya. Sedangkan pelajaran umum itu untuk saat ini hanya Sabtu Ahad saja. Walaupun di dalamnya juga tetap belajar tahfiz. Contohnya kalau putri dia lebih condong ke 4 kali hafalan untuk saat ini. Jadi dia subuh, setengah pagi, habis duhur dan habis maghrib. Mungkin karena beda gurunya siap. Kita juga nanti berusaha bagaimana juga tahfiznya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ini yang pertama, alhamdulillah semuanya sudah ada. Jadi kalau bapak-bapak tanya mana hafalan anak saya Ustaz, langsung saja lihat minta bukunya, dan ini ada rapot juga sudah ada untuk MTS dan aliyah. Itu tentang hal umum. Dan juga sebagaimana bapak lihat inilah yang anak-anak pakai. Jadi anak-anak kita ini ya kita pakaikan juga seragam. Itulah yang bapak-bapak kemarin uang pangkal atau apa, ini kita belikan seragam putih biru dan juga seragam pramukanya. Adapun seragam yang lain, baju batik, baju olahraga, itu sudah dipikirkan, tapi kita kan masih juga memikirkan tentang kekuatan dananya. Jangan sampai bayar kasihan kita, jangan sampai terlalu banyak uang masuknya sehingga orang-orang tidak masuk pesantren gara-gara baru lihat uang masuknya, sudah mundur. Makanya kita berusaha, sudahlah kita yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja yang anak-anak ini kan alhamdulillah mereka semua sudah. Itu yang pertama tentang pendidikan, dan alhamdulillah saya berbicara tentang struktur dari pesantren ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya setelah tadi sudah dijelaskan, Ustadz Wawan juga sudah menjelaskan tentang kesantrian, bahwa bagaimana sih struktur pesantren ini, sehingga dari mana saya mau bertanya. Kalau ada anak sakit saya kemana, kalau mau bayar SPP saya kemana. Itu penting juga kita pahami hal ini, bahwa alhamdulillah pesantren Al-Imam Asy-Syafi'i ini dibawa Yayasan Imam Asy-Syafi'i. Jadi pemilik daripada pesantren ini adalah Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan milik pribadi, Pak. Sama juga di Karungan itu. Bukan yang sampai ada bilang, "Hai Ustadz Amir di sana." Enggak. Itu enggak dibawa mati itu, enggak ada itu. Saya sudah bilangin juga anak saya itu, Abdullah, jangan sampai kau pikir bahwa walaupun di belakang rumah ini pesantrennya apa, tidak. Ini adalah Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan akan dikelola oleh anak-anak insya Allah yang berkompeten, yang mana niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Dan yayasan memilih yang namanya mudir, pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren dialah bapaknya. Saya ibarat satu rumah, dialah kepala rumah tangganya. Kemudian di dalam pesantren itu ada kamar-kamar, ada bagian-bagiannya. Dalam rumah itu adalah yang namanya MTS. Jadi ini sebagaimana anak-anak depan, ada namanya aliyah, MA. Ini yang sudah ada baru tahun ini, MA. Di sini ada 1 orang hatim, dan di putri itu ada 4 orang, 5 orang aliyah. Kemudian ada namanya mulazamah. Untuk saat ini di pesantren putra, mulazamahnya itu aliyahnya bergabung dengan mulazamah. Artinya pelajarannya sama, tapi anak mulazamah ini adalah anak yang mungkin umurnya sudah tamat SMA. Dia sudah tamat SMA, tetapi dia mau memperdalam agama 2-3 tahun. Maka silahkan belajar di sini. Bahkan kalau umur masih 25 tahun silahkan. Mungkin kecuali kalau umur sudah 40 tahun, mungkin kita masih pikir-pikir. Tapi kalau masih umur sampai 30 tahun, masih kuat untuk menghafal dan sebagainya, silahkan dimasukkan ke mulazamah. Atau ada anak-anak yang tidak punya ijazah, tapi umurnya sudah 18 tahun ke atas, maka kita masukkan ke mulazamah. Tapi kalau anak-anak yang tamat SMA, tamat SMP, maka dimasukkan di sini, dia belajar mulazamah tapi tercatat sebagai MA aliyah, sehingga nanti diberikan ijazah juga insya Allah. Jadi kita di sini ada 3 program. MTS anak usia yang tamat SD, kemudian SMA anak usia yang lulus SMP, dan ada yang namanya program mulazamah anak-anak yang sudah tamat SMA sampai berumur 30 tahun misalnya, atau sampai yang penting dia semangat belajar, dia bisa masuk ke sini untuk belajar mulazamah.
Kalau mulazamah yang umur-umur ini dia tidak belajar umum lagi, kan sudah selesai, sudah ada ijazah SMA-nya. Dia hanya khusus belajar agama saja. Adapun kalau anak-anak MTS dan aliyah, tetap kita berikan pelajaran umum Sabtu Ahad. Sabtu Ahad dengan buku yang ada, dan alhamdulillah dan dengan rapot yang ada. Rapot yang ada dan absen yang ada. Alhamdulillah ini absennya lengkap, nilai-nilainya juga lengkap. Kenapa tahun lalu tidak diberikan ranking-ranking? Karena kita masih belum melihat penilaian kita itu sempurna. Mudah-mudahan tahun ini para ustadznya juga sudah bagus penilaiannya, sehingga kita memberikan ranking juga bukan berdasarkan suka-suka, tapi berdasarkan data yang ada. Bahwa di pesantren ini ada namanya pimpinan pesantren, di bawahnya ada kepala sekolah MTS, di bawahnya nanti ada kepala sekolah aliyah, di bawahnya nanti ada koordinator kepala sekolah mulazamah, dan di bawahnya mudir ada kesantrian. Ini yang kesantrian memang harus orang-orang ini, karena kesantrian itu semuanya dia memegang di asrama. Anak MTS dia pegang, anak aliyah dia pegang, anak mulazamah dia pegang. Ini kalau kesantrian, tapi dia hubungannya dengan di asrama. Bagaimana tadi jelaskan pulang perginya, izinnya dan lain sebagainya. Jadi bapak-bapak kalau mau tanya tentang sekolah, silakan ditanya ke kesantrian, tapi pasti tidak detail, karena yang akan memberikan detailnya itu tanya ke sekolah. Tapi kalau mau izin pulang, jangan hubungi saya. Misalnya untuk saat ini saya mudir dan merangkap kepala sekolah bayangan untuk saat ini. Sampai nanti mudah-mudahan doakan ijazah S1 saya keluar, pendidikan bahasa Indonesia, sehingga untuk nanti insya Allah akan definitif sebagai sementara mudir dan kepala sekolah untuk sementara. Walaupun 5-6 tahun ke depan pasti kita akan bagi-bagi, mudir bagian sendiri, kepala sekolah bagian sendiri, MTS sendiri, aliyah sendiri, mulazamah sendiri, dan kesantrian sendiri. Ini sudah ada dalam konsep, cuma karena baru, masih penghematan dan segala macam, masih ada yang dihandle karena baru. Mudah-mudahan kalau sudah bisa berdiri sendiri, sudah jalan, sudah ketemu konsep, semuanya sudah paham konsepnya, akan seperti itu. Tapi kalau ada yang tanya tentang ini, maka mudir atau pesantren ini dia memiliki tupoksi yang sangat ini. Dialah yang menerima santri untuk saat ini. Walaupun ke depan, kalau pemikiran saya ke depan, itu semuanya di yayasan semua. Sebagaimana ini yayasan kalau sudah hebat, orang-orangnya juga sudah fokus dan lain sebagainya. Yang terima santri dari TK sampai SMA sampai ini di yayasan semua. Nah, pesantren tinggal menerima santri. Tapi untuk saat ini karena kita belum bisa ke sana, maka penerimaan santri baik MTS, baik MA, baik mulazamah itu melalui pesantren. Dan itulah yang dikelola oleh mudir. Tugasnya mudir nanti disitulah dia dengan timnya, bendahara, TU, bendahara dan TU-nya mengelola hal tersebut. Kemudian dia membagi murid-murid itu ke MTS, ke aliyah dan ke mulazamah. Untuk seperti itu ininya. Jadi insya Allah masalah. Tapi saat ini karena masih kita merangkak, maka untuk sementara karena saya juga masih merangkap sebagai bayangan kepala sekolah dan mudir nanti insya Allah, maka sementara ya pembayarannya masih dikelola oleh pesantren, tapi masih ada, maksudnya tetap ke pesantren seperti itu, tapi masih ada bayang-bayang di situ. Nanti ke depan memang seluruh pembayaran itu ke pesantren. Masih pesantren yang kelola, sekolah baik sekolah ayo laksanakan kurikulum yang ada, silakan urus itu. Baik kesantrian laksanakan programmu, silakan urus itu, sehingga masing-masing punya tugas dan pokok masing-masing. Jadi untuk saat ini, untuk menanyakan tentang masalah sekolah dan lain sebagainya, tanyakan kepada kepala sekolah. Dan untuk saat ini kepala sekolah bayangan dan mudir masih satu, jadi tanyakan kepada saya dan tim dari pesantren. Adapun tentang kesantrian, tanyakan kepada tim itu di bawah saya juga, karena peraturan yang ada tidak lepas kecuali lewat tanda tangan mudir. Yang peraturan yang tadi dibacakan itu Pak, itu sudah sepengetahuan mudir.
Sudah lewat dari itu, tanyakan masalah izin pulang dan lain sebagainya. Nggak usah telepon saya, karena ada orang menelpon saya, SMS saya, Ustadz bagaimana ini? Saya arahkan ke santrian karena dia yang punya wewenang itu. Kecuali kalau memang sangat penting, barulah kebijaksanaan hubungi saya. Ustadz saya minta kebijaksanaan nih Ustadz. Saya sudah hubungi mudir tapi hubungi kesantrian tapi begini-begini. Kalau ada namanya kebijaksanaan ya barulah kita tetap ini. Walaupun saya katakan kepada kesantrian, kebijaksanaan itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perlu diketahui bahwa guru di pesantren ini itu ada 23. Ada 23 yang saya lihat ini di jadwal, itu ada 23. Ada yang sebagai guru agama, guru diniyah dan guru tahfiz. Ada yang hanya guru tahfiz saja dan ada guru umum. Itu ada 23. Ditambah dengan Ustadz Abu Wardah dan Ustadz Abu Hayyan sebagai pembina. Beliau mengisi ketika antara maghrib dan isya. Karena beliau ketika pelajaran hari-hari belum sempat karena beliau adalah pegawai negeri juga, dan beliau ada juga Ustadz Abu Hayyan dengan bisnis yang ada, alhamdulillah. Tapi beliau mengajar di sini dan memberitahu juga untuk anak-anak di putrinya itu gurunya saat ini ada 14, guru pengajarnya ada 14. Jadi jumlah guru yang ada kita ini ya sekitar 37 guru Pak. Jadi ada 37 guru. Ditambah dengan TU 1, TU ini masih 1. Nanti kalau semakin berkembang, masing-masing sekolah ada TU-nya, pesantren punya TU masing-masing. Insya Allah itu yang ada. Dari jumlah siswa yang sekitar 80 dengan jumlah guru 37 guru, alhamdulillah. Ini luar biasa. Sampai ada orang bilang, Ustadz, makanya kalau Ustadz Pak Abdul Manan melihat ini, beliau orang manajemen. Bagaimana bisa ini Ustaz? Iyalah bisa saja. Orang manajemen itu tahu, beliau ada manajemen rumah sakit Ustaz Muhammad di UMM dulu ya, Malang. Beliau ahli manajemen. Kalau dengar ini langsung tersenyum beliau. Luar biasa di pondok ini. Alhamdulillah. Dan ini bisa semuanya karena dukungan dari teman-teman semua. Alhamdulillah kita tahu dukungan dari warga agar bagaimana ini bisa hidup. Dukungannya sangat luar biasa bisa hidup. Jadi terakhir Pak, bahwa kita terus terang aja bahwa tentunya kita mau sekolah di sini, anak-anak kita itu setiap hari pasti membutuhkan namanya segala macam. Kita butuhkan saling kerjasama lah. Bahwasanya kita di pihak orang tua juga bagaimana agar bersegera misalnya apabila sudah ada rezekinya agar dikirim ke bendahara sehingga bisa dipakai untuk makan anak-anak kita. Dan insya Allah selalu kita bilang bahwasanya jika ada bapak-bapak ini yang ada kelebihan ikan, misalnya ada yang Pak Hamka atau siapa yang petambak misalnya Pak ya, pulang itu ada mujair, ada ikan bandeng, ada apalagi ikan kakap dan lain sebagainya. Alhamdulillah dibawa aja di sini Pak. Itu sangat baik itu. Dibawa saja di sini. Atau siapa tahu beli telur 2 rak, lebih 1 rak, dibawa saja di sini. Atau siapa tahu ada teman-temannya yang rajin sedekah beras, tapi dia tidak tahu mau dibawa kemana. Maka insya Allah katakan saja bahwasanya itu ada pesantren ini, ada di pesantren Suaran dan ada pesantren di Putri itu. Insya Allah berasnya itu tidak pasti akan bermanfaat karena dimakan oleh anak-anak yang belajar agama. Nah, itu yang saya inikan. Kalau memang bukan kita, sampaikan kepada yang lain. Saya sampai-sampai itu saya beli tehel, ada orang-orang Tionghoa, orang Cina juga. Saya sampaikan kok kalau memang ada dana kemanusiaan ini, biasanya kan mereka ada dana kemanusiaannya. Tidak apa-apa itu. Kalau memang mau menyumbang, sumbang saja di sana. Sumbang di pesantren beras-berasnya atau sebagainya. Semuanya agar bisa kita saling mencukupi. Saling mencukupi. Anak-anak juga bisa belajar dengan baik dan ustadz-ustadznya juga bisa mengajar dengan tenang. Ini yang makanya saling kerjasama ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, saling kerjasama dalam kebaikan ini. Bagaimana agar pendidikan kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, pembangunan terus berjalan. Alhamdulillah, bapak-bapak mungkin lihat ini bagaimana pembangunan ini terus berjalan. Ini sudah
Alhamdulillah. Ini juga di atas juga. Itu kemarin sempat ini. Mana pagarnya? Wah, ini masuk apa tidak ini? Tapi setelah ada diskusi alot antara kita dari pihak pesantren dan pihak yayasan, ya ada yang mau pokoknya di anu dulu, yang bagus dulu lah. Saya bilang kalau bagus dulu nanti kita di ini sama dari Kemenak ini. Orang-orang sudah masuk tanggal 18, kita belum masuk. Kalau nanti bulan 8 baru masuk, kita terlalu lama tidak masuk. Makanya timbullah pemikiran kalau begitu kita pagar kuat dengan besi itu. Tapi itu mau diganti, Pak. Insya Allah saya juga tidak nyaman begitu. Sama juga anak saya juga ada di sini. Sama ya pikiran begitu. Anak saya juga ada di sini mondok dan lain sebagainya. Tentunya yang kita pikirkan juga keselamatan anak. Insya Allah itu mau diganti secepatnya. Mudahan dari ada apapun yang dari mana pihak pesantren Pak Rudi dengan Pak Ahmad Tareka, bagaimana caranya mendapatkan dananya, dana dari mana saja, apakah dana dari pembangunan atau dari yang mana, sehingga kita bisa fasilitasnya ini. Kemudian yang berikutnya itu pagar. Yang kedua kita mau membangun 4 WC. Rencana ada 2 WC di sebelah sini, di bawah itu bukan khusus untuk mandi, dan yang rencana di atas yang sebelah sana, bukan dekat masjid. Kalau dekat masjid kan ada sayap tersendiri, bangunan ada sayap tersendiri. Nanti itu di sayapnya bangunan. Rencana kita akan buat 2 WC di atas. Saya bilang 3, cuma ada yang bilang 2, sehingga maksudnya bisa terpenuhi hal tersebut demi untuk kenyamanan anak-anak kita. Itu berikutnya. Yang berikutnya fasilitas air. Kita selama ini mengandalkan fasilitas air dari bawah, ternyata agak kuning. Maka kita alhamdulillah mengambil air pump. Tahun lalu bisa tercukupi, ternyata air pump untuk saat ini sering mengadat, sehingga pasti kita tidak boleh kosong ini air. Maka kita membeli air. Berapa hari ini kita beli air 2 profil, 3 profil untuk mengisinya. Tapi ini tidak mungkin kita biarkan seperti itu. Tidak mungkin kita biarkan seperti itu. Maka kita pasti maunya ada apa solusinya. Kemarin sudah kami bicara solusinya. Solusi pertama membeli mesin sehingga bisa mengisap kalau memang dibolehkan secepatnya. Kemudian yang kedua kita membor. Ada bor di sini, katanya kemarin bornya harganya sekitar 20 juta Pak ya, untuk bor air. Kalau bor dari sini seperti itu. Tapi itu yang kita mau ke depan. Dan insya Allah ini bukan untuk ini, semuanya untuk anak-anak kita. Maka ayo kita bersama-sama untuk saling membantu demi baiknya anak-anak kita di pondok ini insya Allah. Taib, ini pemaparan umum yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, ini saya minta maaf ada waktunya lagi sedikit 10 berapa menit. Kita mau ada tanya jawab atau ada usul dan lain sebagainya. Silahkan Bapak-bapak utarakan. Nanti kami mungkin kesantrian, siapa tahu ada kursi lagi nih. Kami kesantrian di depan. Kemudian bendahara Pak, kalau bisa di depan ini. Kalau memang ada pertanyaan dari ibu atau pertanyaan dari bapak, intinya kita sama-sama membangun ya. Insya Allah kita sama-sama membangun. Niat kita semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa semakin baik ke depannya. Dan itulah tujuan dari pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini. Ini yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya dari bapak dan ibu, nanti kalau ada mic untuk ibu-ibu mungkin ada. Oh, tulisan. Oh iya, kalau untuk bapak silahkan jika ada mau disampaikan atau ditanyakan. Misalnya ya, tayyib, untuk anak kelas 3 ini, anak kelas 3 ada kelas 3 sekarang berapa orang? Ya, kelas 3 ada 6 orang ditambah 2 putri berarti 8 orang. Tambah lagi ada mau masuk satu nanti 9 orang nanti kelas 3, 7 putra nanti 2 putri. Kita MPSN-nya ini sudah ini
NSM-nya sudah keluar, MPSN-nya belum sampai sekarang. Dan bukan hanya kita, tapi beberapa pondok juga, pondok-pondok NU juga di sebelah ini belum keluar juga. Nah, bagaimana ke depannya? Insya Allah kita akan tetap koordinasi terus dengan pengawas dan Kemenak. Bagaimana solusi untuk anak kita ini? Apakah kalau memang bisa keluar izinnya secepatnya, ujiannya di sini? Kalau memang tidak, ya dia ujiannya di MTS negeri. Misalnya seperti itu. Ya, ada solusinya semua untuk permasalahan-permasalahan tentang anak kita. Tayyib, ini yang saya sampaikan. Silahkan jika ada mungkin pertanyaan dari Bapak atau Ibu atau saran, silahkan disampaikan, insya Allah akan kita jawab dan akan kita klarifikasi segala hal yang berkenaan dengannya. Silahkan Pak dari ini. Jika ada yang tanyakan atau ada usul dan lain sebagainya, pahamkah? Silahkan jika ada. Ada asarnya, lain kali ada kursnya. Tapi ya intinya seperti itu Pak ya. Tadi itu kalau masalah sekolah tanyakan ke kepala sekolahnya. Untuk saat ini saya kepala sekolah bayangan sampai ini. Tapi kalau masalah kesantrian hubungi saja beliau. Tapi karena saya juga sementara masih mudir, jadi kalau ada kebijaksanaan hubungilah seperti ini. Kalau masalah untuk biaya makan anak-anak kita di pesantren, itu hubungi Pak Rudi, nanti ada nomor rekeningnya. Ada yang tanya kenapa nomor rekeningnya nomor rekening pribadi, kenapa tidak rekening pesantren atau apa? Ini kami sudah pengalaman Pak, ini berapa kali kami mau ditipu ini. Tadi kemarin saya sempat mau ditipu lagi, mau ditipu, dia mintanya nomor rekening yayasan atau pesantren. Kita juga sudah pernah dulu rekening yayasannya ditipu kita, tapi untung belum kirim. Nah ini Pak, saya kirim itu 19 juta ya Pak ya ke rekening yayasan. Ya, nanti anunya Pak ya, yang 2 jutanya kasihkan ke anak-anak 50 ribu, satu anak 50 ribu, yang 6 jutanya kasihkan ke pondok pesantren yang lain. Ya itu pesan istri saya Pak. Kita tidak bisa karena kan namanya kalau rekening call itu harus ke bank Pak ya. Kan tidak ada SMS bankingnya itu. Harus ke bank, harus periksa, dan dia pintar. Hari Jumat baru dia ngirim sore. Karena kita tidak sempat. Akhirnya kalau kita ngirim bahaya. Tapi kalau dia pakai rekening pribadi, rekening ini tiap ada masuk itu kan ada anunya Pak. Ya jadi itu alasannya. Ya, sampai saat ini demikian juga mungkin ada yang bertanya, kenapa pembangunan putri atau putra di sini juga pakai rekening itu? Karena kita menghindari yang tadi itu Pak. Banyak betul penipuan-penipuan yang terjadi. Antum. Kalau untuk yang sakit berapa hari? 3 hari ya. 3 hari yang sakit. Tayyib. Antum. Ayolah. Tayyib, alhamdulillah. Ada yang bertanya, izin pulang karena sakit berapa hari? Tayyib, tentunya pertama kalau ada anak yang sakit, musyrib, pasti akan membawa ke puskesmas dulu. Kecuali ada bapak-bapak yang tidak mau anaknya bawa ke puskesmas, jangan dulu bawa, ada herbalnya. Tapi kalau kita pribadi, kita bawa ke puskesmas karena dekat di sini puskesmas, dan alhamdulillah kalau ke puskesmas tidak bayar. Karena sudah ada kerjasama, kalau sekolah itu tidak bayar ke puskesmas. Alhamdulillah kita punya motor. Itu ada motor Pega itu ada orang tua santri yang dulu memberikan, tolong Ustadz ini dipakai untuk dakwah. Cuma di sini tidak ada motor yang khusus untuk itu, maka ada motor satu, motor Pega. Baru satu. Kalau bisa 3, kalau bisa ada mobil. Nanti ke depan ya 3-4 tahun ke depan kita punya operasional. Siapa tahu ke depan memang harus begitu Pak Rudi ya. Misalnya ada mobil operasional di sini, tapi tidak usah dulu, motor saja sudah ada satu. Siapa tahu ada bapak-bapak atau punya kenalan yang motornya ada 4 di rumah, satu tidak dipakai. Bisalah di ini, bawa aja ke pesantren, biar tidak dikasih pesantren, pinjamkan. Kan dapat pahala juga, walaupun tidak dikasih. Ustadz saya mau dapat pahala, saya pinjamkan aja Ustadz, silakan dipakai, dirawat, nanti ada masanya saya ambil lagi. Tidak apa-apa begitu. Itu pun sahabat juga motor itu saya bilang saya pinjamkan di sini Pak Rudi ya. Terus saat kalau sudah banyak saya tarik lagi, itu tidak apa-apa.
Atau memang kita ke depan ada mobil biasa lah, sehingga kalau anak-anak memang malam butuh ada apa-apa bisa cepat. Kalau hujan atau lain sebagainya bisa cepat ke sana. Itu ke depan. Ya itu yang pertama Pak Ibu ya, bahwa kalau sakit itu jangan langsung jemput. Kalau sakit itu kita bawa ke puskesmas dulu. Kecuali kalau pihak puskesmas mengatakan, kayaknya ini butuh perawatan lanjutan ini. Barulah kita panggil orang tuanya. Kalau orang tuanya diterakan, kita panggil orang tuanya. Tolong kalau memang bisa, kita lah yang rawat. Tapi bagi orang tuanya yang di Nunukan, bagi orang tuanya di Malino, orang tuanya jauh, kita lah kami lah yang akan bawa ke rumah sakit insya Allah. Kami kalau perlu praktek, kalau bawa ke rumah sakit. Cuma paling kami minta, tolong ini ada BPJS-nya kah? Kalau tidak, kalau misalnya bawa ke rumah sakit ada biaya, ada BPJS-nya, paling kita minta, tolong bantu-bantu ini, kirimkan ininya. Tapi kami siap, insya Allah akan bawa ke rumah sakit. Dan itu kesantrian siap, musyrif siap, itulah tugasnya melayani anak-anak Pak. Jadi tidak ada pembiaran di sini bahwa ada anak-anak sakit dibiarkan, enggak. Jangan sampai ada anaknya melapor, saya dibiarkan, enggak lah. Karena musyrifnya ada 4 di sini Pak. Ustadznya ini sih anak 6. Kepala kesantrian 2 ke guru Ustadz Subandi hafizallahu taala, Ustadz Abu Said, Ustadz Wawan hafizallahu taala, ditambah 3 pengasuh, 3 kesantrian. Jadi 6 orang yang ada di sini. 6 orang ustadz yang berada di pondok ini mengawasi kita. Jika kalau sakit nanti diantar. Kecuali kalau memang tidak, maka diberilah izin pulang. Berapa hari tergantung ketika dia sakit. Kalau memang sudah pulang 1 hari sudah sembuh, bawa ke sini. Karena anak-anak itu bahaya kalau sudah di rumah. Jangankan anak ustadz saja kalau sudah di rumah HP. Jadi kayak kemarin anak saya sakit ini, akhirnya saya tidak izin. Saya juga memang tidak minta, walaupun saya kepala, saya harus menjaga netralitas. Tidak boleh saya intervensi beliau, tapi beliau yang panggil ustadz. Anak ustadz itu lemah, bawa pulang. Kayaknya berapa waktunya? 2 hari. Ternyata ya 2 hari lah. Ternyata berapa hari masih lemah. Sudah, tapi akhirnya bawa pulang sini. Karena kalau di rumah saja, itulah anak-anak itu pasti cari-cari HP, meroja sebentar, cari HP dan sebagainya. Intinya izin pulang karena sakit itu berapa hari, beliau memberikan kayak itu maksimal kalau bisa 3 hari itu maksimal. Kecuali kalau butuh perawatan lanjutan, ya pasti kita tidak mungkin paksakan anak-anak sakit mau ke sini ya. Tolong ada surat keterangan dokter lah minimal, kirimkan ke kesantrian. Nanti biar kesantrian bisa melaporkan ke sekolah. Karena diantara tugas kesantrian juga itu adalah melaporkan ke sekolah. Misalnya ada anak-anak yang sakit di UKS, maka kewajiban itu musyrif kesantrian dia membuat surat ke sekolah. Ini belum memang karena pesantren kita masih satu tempat ini. Beda kalau nanti asramanya sudah lain, asramanya lain sekolahnya. Begitu nanti kesantrian akan memberikan surat ke sekolah bahwa ananda ini sedang sakit di asrama. Jadi ini anunya maksimal 3 hari apabila memang sakit. Kalau 2 hari sudah sembuh, bawa cepat ke sini. Kalau lewat 3 hari, tolong beri keterangan minimal dokter bahwa anaknya sakit sehingga wajib untuk istirahat misalnya 7 hari atau berapa hari di pondok. Kayak Aspia dulu sempat gatal, yang Aspia Nunukan gatal yang tidak sempat ini. Akhirnya tidak mungkin kita paksakan juga. Akhirnya ulangan semester 2-nya itu di rumahnya. Nah, kita kasih kebijakan di rumahnya saja. Akhirnya dia ulangan, dia kirim. Alhamdulillah tetap kita naikkan ke kelas 3. Karena memang dia ada unsur syar'i sehingga dia tidak ini. Ini jawaban yang tadi disampaikan oleh kepala kesantrian. Syukran. Ya, silahkan Pak Hamka. Beliau ini adalah ketua komite ya. Di dalam ini ketua komite di MTS kesantrian beliau. Sebagaimana di sekolah-sekolah umum Pak kan ada namanya komite sekolah ya. Dan untuk yang sekarang terdaftar, beliau yang terdaftar sebagai komite sekolah. Beliau punya anak di MTS Abdillah dan di Mulazama juga 1 orang. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak Mulazama Ustaz. Iya. Maksudnya ini kan ada anak saya yang sekarang kelas 3
apakah bisa diikutkan untuk tahun depan? Gimana? Apakah pondok bisa ngurus bagaimana Ustaz? Terus kalau semisal nanti apakah dapat ijazah kalau semisal selesai dapat ijazah pondok terus dapat ijazah umum? Baik, alhamdulillah. Saya jawab dulu Pak ya. Bagaimana mulazamah? Alhamdulillah anak-anak kita yang tahun lalu itu ijazahnya sudah kita kerjasama dengan pendidikan bimbingan belajar PKBM Cordoba. PKBM Cordoba kita kerjasama yang mana diurus oleh pengawas PAI Tarakan. Maka sebagian data anak-anak sudah diambil, insya Allah. Jadi anak-anak itu nanti misalnya yang kemarin tahun lalu sekarang sudah kelas 2, dia dianggap itu kelas 2 di PKBM. Berarti nanti tahun depan baru nanti sudah kelas 3 baru ikut. Adapun anak bapak karena sebenarnya sudah kelas 3 ini, dia sudah tamat kalau berdasarkan sekolah umumnya sudah kelas 3 tahun ini. Maka insya Allah secepatnya ini sebelum bulan 12 cepatnya kita akan hubungi Cordoba bagaimana anak ini. Anak ini sudah usia untuk mengambil paket. Maka insya Allah pihak pesantren yang akan mengurus karena sudah ada kerjasama dengan Cordoba, kita akan urus cepatnya Pak. Kecuali kalau sudah urusannya bagaimana, coba nanti kita saling koordinasi. Tapi yang pertama pihak pesantren yang akan mengurus paketnya untuk mulazamah. Kemudian apakah mendapatkan di samping dapat ijazah paket C, apakah juga mendapatkan ijazah pesantren? Insya Allah nanti kita tugaskan Ustadz Imam dan Ustadz Wawan bagaimana. Coba lihat itu ijazah pesantrennya misalnya Al-Furqan bagaimana. Kan Ustadz ke Madinah ijazah pesantren Ustadz ya, bukan ijazah paket ya. Nah beliau diterima di ijazah pesantren. Maka coba dibuat karena sudah ada ini, buatkan bagaimana caranya. Dan nilainya diambil dari nilai-nilai selama ini yang mereka ulangan. Kan mereka juga ulangan diambil dari sini. Insya Allah Pak. Jadi dia akan dapat, insya Allah akan dapat ijazah pesantren Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua pesantren yang akan menguruskan paket C-nya, insya Allah. Syukran. Ya. Ada yang tanya anak saya Ustadz kalau di sini diterima kah kalau tidak tahu membaca Quran? Itulah anak kita dikasih masuk pesantren karena tidak tahu membaca. Kalau sudah pintar jadi ustadz. Jadi minta maaf ini pondok kita lain Pak ya. Pondok kami ini lain. Mungkin di kepala saya lain. Bahwa anak-anak itu mau tahu baca Quran mau tidak masuk saja di sini karena di sinilah baru diajar. Karena kalau sudah pintar mengaji ya menjadi guru. Kalau memang tidak ya jadi ini. Tapi ya pelan-pelan Pak, jangan mau samakan mulang kalau anak sini baru masuk sini baru mengaji. Jangan kalau lihat temannya wisuda tahfiz nanti kayak kemarin kan. Ada temannya wisuda 2 juz, ada 1 juz. Jangan juga katakan kepada anaknya, berapa kenapa kau tidak hafal 1 juz? Ini baru mengaji. Ya, yang penting dia sudah pulang, sudah pintar mengaji. Nanti tahun keduanya baru kemudian dia menghafal. Nah, itu kelebihannya pondok kita dibanding. Maksudnya salah satu kelebihannya, semuanya yang penting anaknya mau belajar, silahkan masuk sini. Nanti insya Allah ada ustadz yang siap untuk mendidik dari Iqra. Dari Iqra pun tidak apa-apa juga, tidak ada semalu. Ini ada beberapa anak yang dulu belum pintar, sekarang sudah lancar seperti itu. Baik. Ini yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Sebetulnya masih ada pertanyaan 1, 2. Atau dari ibu-ibu apa sebab tahu ada sedikit ini. Baik. Jadi kalau begitu ini kesimpulannya karena sudah alhamdulillah terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan santri anak-anaknya untuk dididik di pondok pesantren ini. Demikian juga kepada para ustadz Masya Allah yang telah dengan penuh kesungguhan mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya tempat ini. Dan yang kedua, ayo kita saling kerjasama Pak. Kita ini demi anak-anak kita juga, insya Allah. Ayo kita saling berusaha bagaimana agar proses pendidikan anak kita ini bisa berjalan dengan lancar.
Ya, tentunya dengan ini. Kemudian tentang masalah sekolah dan masalah sekolah itu ditanyakannya bisa ke saya, bisa ke TU, Pak Bahri, Pak Bahri, beliau dan saya itu sebagai ini, walaupun kepada seluruh guru. Karena kalau kami rapat juga seluruh guru juga kita undang. Kalau tentang kesantrian, silakan kepada wakil mudir bagian kesantrian yaitu Ustadz Firgiawan dan musyrifnya. Untuk koordinator ya taib. Kemudian untuk masalah pembayaran SPP silakan berhubungan dengan Pak Bahri dengan Pak Rudi. Alhamdulillah itu yang ada. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita terus membangun. Ayo, ini demi kenyamanan anak-anak kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada anak kita melalui pembelajaran di pesantren ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan saya minta maaf ini ada sedikit mengambil waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa jelas sehingga terjadi kesalahpahaman antara kita dan ayo kita sama-sama mendukung daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para ustadz, kebaikan yang anak-anak kita di pesantren ini. Syukran katsira. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya akhiri daripada penyampaian umum saya dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz kami, Ustadz Abu Abdillah Hamid. Kemudian kepada para wali santri yang terhormat, kepada para asatidzah yang kami hormati, dan kepada para santri yang kami kasihi. Telah berakhir acara kita pada pagi hari ini. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada para wali santri yang telah meluangkan waktunya, menyisihkan waktunya untuk hadir dalam acara kita, yang mana salah satu tujuan besarnya adalah untuk mencapai kesamaan, untuk bekerja sama dalam mendidik anak-anak santri kita. Mungkin dengan ini kami akan menutup acara pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, apabila ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.